Shalom, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung. Semoga ibadah kita juga dapat khusyuk walaupun kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu.
Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu sebagai saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dalam pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami.
marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekedar mengingatkan, ibadah hari Minggu 24 Mei 2020 masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Gereja tetap akan menyediakan video streaming yang dapat kita pergunakan sebagai panduan. Demikian pengumuman. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Arti dan makna pepatah ini mau menyatakan bahwa perpisahan itu selalu mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik bersama orang yang kita kasihi, bersama orang yang kita cintai adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Maka ketika kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita cintai, maka ini adalah momen penting yang harus kita manfaatkan untuk semakin membangun jati diri kita, supaya kita semakin diperbaharui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pepatah ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, di mana Dia akan meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya yang bersama-sama dengan Dia selama ini. Mereka akan kehilangan seorang guru, mereka akan kehilangan seorang pemimpin, mereka akan kehilangan seorang sahabat yang telah bersama-sama dengan mereka di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah memberikan suatu kepastian. Kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, itu artinya adalah bahwa kepada kita, orang-orang yang percaya, diberikan suatu kepastian bahwa kita yang percaya, bahwa kita pengikut Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebagaimana Tuhan Yesus yang lebih dahulu pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab itu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir. Selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita tidak perlu khawatir. Karena di sana sudah ada tempat bagi kita. Karena di sana sudah dipersiapkan bagi kita tempat yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingatlah, dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga hanya Yesuslah jalan menuju
menuju kehidupan di sorga. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah menjadi warga kerajaan sorga? Apakah kita sudah pasti masuk sorga? Kalau Tuhan Yesus pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah Anda, apakah kamu, apakah saya, apakah kita sudah menjadi pewaris dalam kehidupan di sorga yang telah Tuhan Yesus persiapkan itu? Tentunya hal ini akan sangat menggugah hati, menggugah kita sekalian dalam menjawab pertanyaan dan renungan ini. Tetapi diingatkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh menjadi pewaris di dalam sorga. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah yang menjadi pewaris yang ikut serta menikmati kehidupan di sorga bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita masih hidup di dunia ini, tentunya banyak orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan surgawi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kitalah orang yang paling malang. Kalau kita percaya, kalau kita berdoa, kalau kita mengimani Yesus hanya untuk kebutuhan duniawi, hanya untuk menikmati kebutuhan duniawi. Saya berdoa supaya saya sehat, saya berdoa supaya terkabul apa yang saya cita-citakan. Kalau hanya sekedar itu yang kita harapkan, iman kita kepada Yesus, maka kitalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, diingatkan kepada kita yang selalu mengutamakan kehidupan duniawi. Kita melihat dalam Lukas 12 ayat 19 dan ayat 20. Ada orang-orang yang mengutamakan kehidupan duniawi. Dia berkata, jiwaku ada padamu banyak harta untuk bertahun-tahun lamanya. Maka makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Itulah kata orang-orang yang mengutamakan kehidupan duniawi. Tetapi Tuhan Allah datang dalam ayat 20. Hai engkau orang bodoh, katanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi, mengumpulkan hartanya, tanpa memikirkan bagaimana dia hidup untuk kehidupan di sorga. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 3 pesan yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini, di mana ketika pada detik-detik perpisahan
di mana Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga. Ada pesan Tuhan Yesus, dan ini disebut amanat agung. Ini adalah suatu perintah. Perintah ini adalah perintah kepada seluruh gereja, seluruh orang-orang percaya. Apakah yang menjadi pesan dari khotbah ini? Melalui pesan ini, tentunya kita mau sungguh-sungguh memahami pesan ini. Yang pertama, dalam firman Tuhan ini kita melihat dalam ayat 15, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Kata pergilah maksudnya tidak berdiam diri, tetapi pergi keluar, berbuat sesuatu, tidak berdiam diri, tidak berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang yang pergi, dia harus pergi keluar, dia harus berbuat sesuatu, dan dia harus meninggalkan tempatnya. Memang sangat berlawanan dengan himbauan pemerintah saat ini, stay at home, untuk tinggal di rumah. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, pergilah katanya. Tetapi bukanlah maksud sedemikian supaya kita harus pergi dari luar. Maksud daripada pesan pergilah di sini adalah supaya semua orang di dunia ini, semua manusia di dunia ini mengetahui bahwa ada berita keselamatan, di mana Yesus adalah keselamatan itu. Sehingga berita ini harus disebarluaskan, harus disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Maka pergilah. Tugas ini diberikan bukan hanya kepada pendeta. Tugas ini bukan hanya kepada para majelis gereja, kepada guru huria, Bibel Pro, Diakones, Sintua, tetapi kepada semua orang-orang yang percaya. Semua orang percaya harus dilibatkan untuk melakukan kegiatan ini. Maka kegiatan pemberitaan Injil kepada seluruh dunia ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi alangkah baiknya kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari rumah kita. Buat apa kita pergi dari rumah kita memberitakan keselamatan yang ternyata di rumah kita, di keluarga kita belum ada keselamatan itu? Maka sebelum kita beranjak untuk pergi, mari dari rumah kita lebih dahulu untuk kita nyatakan, kita beritakan keselamatan itu. Itu yang pertama. Pesan yang kedua dari firman Tuhan ini dikatakan, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil itu maksudnya adalah supaya semua orang mengetahui, sehingga kita harus memberitakan. Jadi ini berupa himbauan. Kalau dikatakan beritakanlah, jadi kita hanya memberitakan, tidak memaksakan orang lain supaya percaya, tidak memaksakan orang lain supaya dia menerima firman Tuhan, supaya dia menerima Tuhan Yesus. Dalam hal ini Tuhan Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih, untuk menentukan mana yang dia pilih. Jadi tidak dipaksakan.
Tetapi orang-orang yang sudah percaya harus memberitahukan itu, harus memberitakan itu, supaya orang tahu soal mereka menerima atau tidak. Itu bukan persoalan kita. Itu tidak boleh kita paksakan kepada orang lain supaya dia menerima, supaya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang menjadi isi pemberitaan itu adalah bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Yang kedua, melalui pemberitaan itu sehingga setiap orang, setiap manusia mampu menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia adalah orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkannya. Pemberitaan Injil ini juga bukan hanya dengan berkhotbah. Jangan pula kita berpikir saya harus berdiri di podium untuk memberitakan Injil, bukan. Tetapi pemberitaan Injil itu juga melalui sikap dan perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan keteladanan. Keteladanan dalam mengasihi orang. Keteladanan dalam menolong orang, menyembuhkan, berpihak kepada orang-orang kecil. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupannya. Sehingga kita juga dalam memberitakan Injil ini juga dalam sikap, dalam perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana juga dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya supaya kita ikut serta diselamatkan? Ada pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga dikatakan di sini dalam ayat 16 bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang-orang yang percaya itu akan diselamatkan. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang percaya. Supaya kita benar-benar menikmati kehidupan di sorga yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Juga kita dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dia dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sah, itu resmi. Tidak keharusan dibaptis ke dalam air, tetapi dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pesan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Maka orang-orang yang telah dibaptis itu akan menerima pengampunan. Dan baptisan itu akan menyelamatkan jiwanya untuk menuju kehidupan yang kekal. Maka dari ketiga pesan ini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, maka persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan, Tuhan akan datang. Kita melihat situasi dan kondisi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak dapat mengandalkan apapun untuk menghalau, untuk menghancurkan, untuk menghilangkan virus corona ini. Tetapi bagi kita yang percaya, kita harus tetap mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan akan datang, kapanpun Tuhan akan memanggil kita, kapanpun Tuhan akan datang kedua kalinya. Apakah ini sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan?
Kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang tahu kapan Dia akan datang. Maka persiapkan jalan untuk Tuhan. Persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan, membawa kita ke dalam sorga. Lalu sebagaimana dalam doa kita yang selalu kita panjatkan, dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita selalu memohon, datanglah kerajaan-Mu. Maka kita bukan hanya memohon, tetapi kita juga turut serta menghadirkan kerajaan Allah itu di dunia ini. Sebab kerajaan Allah itu dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa kerajaan sorga itu tidak dapat dikatakan dia ada di sini atau dia ada di sana. Jadi kita tidak dapat menentukan tempat bahwa kerajaan sorga itu ada di Pulau Samosir misalnya, bahwa kerajaan sorga itu ada di Yerusalem. Tidak. Tetapi kerajaan sorga itu dikatakan ada di tengah-tengah kamu, yang akan disempurnakan ketika Yesus akan datang kedua kalinya. Maka bagaimanakah kita punya cara untuk menghadirkan kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah itu? Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan soal minuman, tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka selama kita hidup di dunia ini, mari hadirkan kerajaan sorga itu. Mari hadirkan dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, selama kita bersungguh-sungguh memberitakan Injil, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan, akan nyata tanda-tanda sebagaimana dikatakan dalam ayat 17 bahwa orang-orang yang percaya itu akan mampu mengusir setan-setan dan akan mampu memegang ular, akan mampu meminum racun maut tanpa celaka, dan akan mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Ini adalah berkat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu. Maka tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah keyakinan kita akan janji Tuhan yang pasti. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, tetaplah kita mengingat tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, yang artinya kita tetap hidup dalam firman Tuhan dan menjadi berkat bagi segala makhluk, bagi semua orang, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di saat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Tetaplah bersukacita. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan mempersiapkan tempat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan kepada dunia ini, Engkau menugaskan kami agar kami pergi dan memberitakan Injil kepada seluruh dunia ini. Karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, supaya dunia ini diselamatkan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya akan Engkau, dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Kami yakin dan percaya dengan penyertaan-Mu Tuhan, semuanya akan dapat
terlaksana pemberitaan Injil itu dengan baik. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang turut beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau, yang selalu mengingat Engkau, yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami dari berbagai tantangan dan juga dari virus corona ini. Biarlah virus corona ini segera berlalu dari dunia ini, dari negara kami ini. Mampukan pemerintah kami untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat untuk kemuliaan-Mu. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom. Kami seluruh Majelis Jemaat HKBP Resort Tanjung menyampaikan kepada ibu bapa dan seluruh jemaat selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Marilah turut serta memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Horas.